Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 8 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, dugaan suap pengaturan paket proyek infrastruktur, PUPR, dan proyek Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pasca OTT, KPK pada Kamis dini hari membawa 8 tersangka. Kita awali berita dari Mojokerto. Unjuk rasa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Senin siang berlangsung anarkis. Puluhan mahasiswa yang menuntut transparansi keuangan kampus mengamuk dan merusak gedung kantor. Satu orang mahasiswi pingsan dalam unjuk rasa. Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Raden Wijaya Mojokerto ini memukul dan melemparkan bata paving ke kaca perkantoran kampus. Akibatnya kaca perkantoran kampus pecah. Dua pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar. Membangun sikap anti korupsi pada generasi milenial. Masa depan negara dan bangsa Indonesia ada di tangan para generasi muda, yang dimana mereka adalah agent of change atau agen perubahan. Kemajuan atau kemunduran suatu negara adalah tergantung dengan bagaimana peran para generasi itu sendiri. Namun amat sangat disayangkan bahwa sekarang ini banyak sekali tindak korupsi yang melibatkan anak-anak muda. Hal ini dikarenakan sifat mayoritas generasi sekarang adalah ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang instan, seperti dalam memperoleh kesuksesan, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Namun, apakah itu bisa dirubah? Tentu saja bisa. Korupsi adalah perbuatan tercela dan merupakan bentuk penyakit sosial masyarakat. Sebagai akibatnya, korupsi dikategorikan menjadi suatu tindak pidana. Korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun untuk sebuah organisasi atau perusahaan dengan merugikan perekonomian negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau APH sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya dan cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017 sampai 2021. Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya semakin memburuk dari segi pengawasan. ICW pun memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus. ICW menilai kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya korupsi itu muncul karena kebiasaan yang dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat umum, seperti pemberian hadiah kepada pejabat atau pegawai pemerintah atau keluarganya untuk suatu kebaikan. Sebenarnya, sebelum kemerdekaan pun bangsa Indonesia itu sudah terdidik menjadi koruptor. Pada akhirnya sulit sekali hingga sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang isinya merupakan cerminan kebudayaan bangsa, ternyata belum bisa menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia saat ini. Masih banyak bangsa Indonesia lalai akan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Kasus korupsi di Indonesia sangat tinggi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Seringkali korupsi diartikan sebagai sebuah budaya yang tentu saja itu adalah definisi yang salah. Padahal sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan tindakan preventif, yaitu dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang wajib diterapkan di semua lingkungan,
baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai korupsi. Hal ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai tindakan pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan dari penyimpangan-penyimpangan korupsi. Salah satu bentuk kegiatan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah pengabdian dengan cara melakukan penyuluhan kepada anak usia dini. Maksud dan tujuan dari kegiatan penyuluhan adalah 1. Menanamkan mindset anti korupsi secara komprehensif kepada anak usia dini. 2. Memberikan pengetahuan mengenai bahaya, dampak, serta kerugian dari tindakan korupsi. 3. Menjadi intelijen bagi diri sendiri dan memiliki integritas yang tinggi. 4. Memiliki wawasan pengetahuan umum yang luas. Pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter kuat setiap peserta didik, sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor, tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Bila perlu, long life education, artinya nilai-nilai pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.